Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azmi Jalaluddin Amron, mahasiswa UTINUS tahun 2022 dari Prodi Teknik Informatika. Di sini saya akan membuat sebuah program untuk menyelesaikan sebuah kasus. Untuk mengetahui bagaimana kasus tersebut, kalian bisa melihat gambar berikut ini. Setelah kalian melihat kasus tadi, selanjutnya kita akan membuat sebuah notasi algoritma terlebih dahulu sebelum kita mengcodingnya. Nah, setelah kita membuat notasinya tadi, kita akan mengubah notasinya. Kita tulis ulang lagi ke dalam bahasa C++. Di sini saya menggunakan aplikasi CodeBlocks untuk membuat sintaksnya. Pertama, kita buat file baru dulu, empty file. Nah, kemudian kita save. Di sini saya akan menulis namanya roti atau jualan roti.cpp. Kita save, kemudian kita pertama-tama tulis judul, kamus, dan deskripsinya untuk mempermudah kita, karena saya juga masih pemula. Kita tulis biar lebih mudah memahaminya. Judul ini untuk bagian judulnya, kamus nanti untuk kita buat variabel sama tipe datanya bagaimana, dan deskripsi kita untuk bagian mainnya gitu, bagian buat kita nulis sintaksnya. Judul sendiri kita tulis program penjualan, terus kemudian kita tulis programmernya siapa. Di sini saya ketik nama saya, kemudian modify-nya kapan dan keberapa. Ini pertama pada bulan Januari tanggal 7 tahun 2023. Kemudian kita inputkan yang diperlukan, yaitu IOStream untuk input outputnya, kemudian string karena nanti menggunakan string, include itu lagi juga sama, kemudian include string ini untuk syarat ke kalimat juga, include csql itu using name space stt supaya kita tidak menulis stt lagi. Kemudian kita ke deskripsinya dulu, kita tulis inline kurang terus return no. Kemudian kamus yang kita perlukan itu yang sesuai notasinya tadi, integer a dan i, kemudian integer jumlah, harga, value, total harga. Ketik tanda titik koma ini untuk akhirnya, maksudnya ini variabelnya, ini tipe datanya. Jadi biasanya itu ada sebuah variabel dengan namanya jumlah, tipenya integer. Kemudian integer lagi, tab menu dengan array indeksnya 12. Jadi ada sebuah variabel, kalau ini biasanya itu kayak variabel namanya tab money, jadi punya array, jadi bisa nampung 12 data gitu. Kalau bisa nampung data, kalau ini kan cuma bisa satu aja, kalau ini bisa banyak, mainnya pakai indeks gitu.
dan integer lagi harga barang, dengan kemudian char Nah, char ini adalah tipe karakter sendiri, jadi kak bisa ngisi itu kayak satu huruf atau misalnya angka, tapi nanti tipenya nggak integer tapi char. Dan di sini kita kasih indeks 15, jadi nanti dia bisa nulis, bisa nemu data 15, jadi kayak bisa nulis maksimal tuh 15 huruf. Kemudian string setelah kamusnya kita isi, kemudian kita ke integer main. Ini bagian kasih mark buat tanda menu roti yang dijual. Nah, kita buat si out, ini diisi menu. Ini bebas sih sebenarnya, cuma kayak buat hias. Dan ini kosong, kemudian ini kita isi dengan nama yang roti yang dijual. Jam roti masak, kemudian roti tokon, nama rotinya yang dijual, terus tulis lagi. Kalian bisa skip video ini kalau misalnya bosan. Dan nama untuk episode ini bebas sebenarnya sih, saya asal memberi nama saja. Kemudian kita tutup.
tampilan buat menunya sudah jadi, bisa dicoba dengan boot and run. Nah, nanti tampilannya seperti ini. Bisa beri hiasan sih kalau mau. Maaf ya teman-teman, tadi saya lupa batas video rekaman itu 10 menit, jadi agak terlewat. Nah, ini ya sintaksnya sudah jadi seperti ini ya. Kalau saya jelasin ya, I sama dengan 0 itu maksudnya karena dalam komputer itu kan yang pertama kalau dinyatakan 1, kalau di sini kan 0 mulainya, kayak nomor urut 1, di sini nomor urutnya 0, jadi kayak daftar urut gitu. Kita kasih value 0 di sini. Kalau saya langsung skip penjelasan singkat saja ya. Maaf. Sim.getLine maksudnya kenapa seperti ini, kenapa enggak seperti ini sininya. Ini karena sini kita input spasi. Jadi ya supaya bisa input spasi kita harusnya gini kan. Kenapa begini? Sim.getLine AR nomor roti, kenapa enggak getLine terus yang dalam kurung terusin koma itu buat string, kalau yang ini buat char. String upper itu berarti nanti yang kita masukkan ke sini diotomatis besarin. Setelah besar saya bikin supaya itu tipe data char tadi jadi tipe data C, tipe data string. Ini makanan. Terus ini kok ini different list, berarti ini nanti kayak pointer gitu. Char bintang roti tempat. Terus makanan total, kenapa makanan? Berarti panjang makanan, kayak jumlah indeks ininya, jumlahnya berapa? 0, 1, 2, 3 gitu. Carlen itu karena roti 1 kan char, sama kok fungsinya, cuman bukan beda. Setelah itu kita kasih n. Kenapa kita kasih n? Soalnya di sini tuh ada yang kayak panjangnya sama, biar nggak tertukar. Kita kasih ini roti 1 dengan makanan. Setelah itu kita kasih jalan lagi mengkompil hampir mirip kayak strcmp yang buat kayak banding-bandingin gitu aja. Kalau misalnya sama dengan 0 berarti nilainya sama gitu. Value buat roti pertama 5.000. Nah ini buat roti kedua ya, kalian bisa lihat 7.000, 4.000. Kalian tinggal ganti variabel ini aja, variabel ini. Nah yang merah-merah ini kalian ganti 3 nya kalian ganti 4, 5, 6, 7 begitu ya. Kalian kasih harga terserah sih, kalau ini harga saya. Ini harga jumlah kali value, jumlah di sini pakai bintang. Kenapa kok yang ini ada dalam kurung siko terus ada i? Soalnya nanti buat bedain aja jumlahnya. Buat jumlah roti pertama dipesan berapa nih, maksimal 8 karena roti yang saya jual cuma 8. Ada harga barang buat nanti nyimpan harganya tuh, setiap satunya berapa, satu pesanan berapa harganya, nggak pesan lagi. Terus kenapa kok pakai sin? Di sini kita masukin yang buat nanti kondisi ulangnya. Kalau misalnya choice-nya kita masukin ya, pasti ngulang. Kalau misalnya kita ngetik selain ya, misalnya A saja atau huruf aja atau yang lain karakter gitu, nanti ngulang. Kalau kita ketik ya, nanti baru nanti ngulang. Kita ketik selainnya berarti nanti nggak ngulang, jadi kayak berhenti. Kalau kita ketik dia nanti baru ngulang, selainnya nggak ngulang. Sedangkan untuk sing ignore ini buat ngapain ya, maksudnya kayak
ini biar karena kan tadi getline itu kan inputin spasi itu kan nggak kosong gitu. Jadi kalau misalnya nggak ada set ignore tuh nanti kita ke gimana ya, ke skip. Saya contohkan saja. Oh maaf, ketiknya gitu seperti jumlah pesanan 10 ya, lihat ke skip seperti ini. Kalau ini kita hapus. Sekarang saya tunjukin ya hasilnya seperti apa. Roti tepung. Oke, ini mau ya, roti gurih. Nah, ini hasilnya. Nanti kan ada tab nama atau apa nanti itu buat nyimpen, jadi kayak yang dimasukin kita di kelompok-kelompok ini. Biar enggak, kalau misalnya nggak dikasih indeks saya array nanti itu kayak malah kita ganti isi data itu, isi variabelnya. Kan kalau bikin variabel banyak kan capek gitu, jadi kita pakai array aja. Ini disimpan 10, 40, 33, ini harganya. Nah tadi harga roti kalau berapa kali 10 disimpan, terus yang total harga itu juga ini semua. Dan harganya 40.000. Roti kalau cuma 10, roti tepung 40 harganya 280.000, roti gurih 23 harganya 230.000. Di sini kan total itu 650.000 totalnya. Nah ini yang tadi kok bisa nampilin seperti itu, bisa pakainya WLD. Kalau tadi kan pakai repeat and tergantung kondisi berikutnya gimana. Kalau ini kondisi ulang selama A itu kurang dari I, hanya 0, I nya itu tergantung tadi ngulang berapa kali. Isi out roti A, roti yang keberapa, kita mulai dari 0 pokoknya. Berarti roti yang pertama kali kita input, tab main itu berapa banyak jumlah yang kita inputin tadi yang pertama. Harga berapa, jadi harga roti pertama, kasih inline biar ke bawah. Di akhir ini keluar dari loopnya, kasih total harga. Nah itu tadi adalah video bagaimana cara membuat program jual beli atau program kayak kasir gitu dengan bahasa C++ menggunakan aplikasi Codeblox. Saya Azmi Zaluddin Amron, maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan dalam penjelasan, termasuk tadi karena videonya tersingkat atau masih ada penjelasan yang kurang. Kalian bisa ketik di kolom komentar, nanti saya usahakan untuk menjawab. Sekian untuk video ini, terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.